Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dzamban maghfura wa sa'yan maskura insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama yang Ustadz ingatkan pada kita semuanya adalah pada perkara ayat yang berkenaan dengan ilmu waris ini diingatkan kembali. Setelah beberapa tahun kita tidak membicarakan ilmu waris. Padahal dari semenjak Ustadz mengenalkan ilmu waris, dasarnya saja waktu tempo hari kan, itu sudah banyak yang meninggal dunia. Oleh karenanya dihimbau kepada semua jamaah untuk kembali mendalami, membaca lagi, mengulang lagi ayat yang berkenaan dengan ilmu waris. Al-Qur'annya surat surat yang keempat, An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 100, utamanya 109 sampai 114 itu. Yang dulu saya sampaikan di ayat 114 itu cukup menjadi ancaman buat kita yang pada setiap ada kasus kematian di tubuh umat Muhammad SAW ini, tidak segera hukum Allah difungsikan. Bahkan mencari-cari dalil untuk menggantikan hukum Allah dengan hukum-hukum buatan manusia. Buatan manusia ini hukum di sekitar Gonogini gitu. Itu yang tidak boleh terjadi. Ada memang di dalam kompilasi hukum Islam itu yang kebanyakan para alim ulama, kompilasi hukum Islam di Indonesia itu banyak yang bertentangan dengan dasar-dasar ilmu syariat itu sendiri. Gitu. Di antaranya Gonogini. Bagi rata, semua sama, itu tidak bisa. Khusus kepada ilmu waris. Dan juga Ustadz mengingatkan pada satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 171 yang berkaitan dengan keutamaan infak fisabilillah. Hari-hari ini kita dihimbau untuk banyak menggairahkan kembali infak sedekah kita, terutama sekali pada saudara-saudara kita yang betapapun Pak Presiden Prabowo kemarin gebrak-gebrak meja ya Pak ya, ya kan, menekan daripada Zionis untuk supaya memberhentikan peperangan itu. Tapi ya memang politik itu sangat jauh berbeda dengan policy maker istilahnya. Dengan pembuat-pembuat kebijakan khususnya pada Islamic policy maker itu. Pada Islam yang memang mengatur segala urusan. Nah, oleh karenanya secara generik, secara umum hukum-hukum Allah itu patut kita pahami bersama. Untuk nanti barangkali kita bersinggungan atau kehidupan kita ini harus ada
diatur oleh syariat itu sendiri, kita sudah tidak asing dengan hukum Allah. Itu. Ayat ini merupakan keutamaan infak, Pak Amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini sangat terkenal, sangat masyhur pada kalangan kalau orang Jakarta bilang orang-orang the have. The have itu apa sih? Pakai bahasa Inggris ya. Orang-orang berpunya gitu loh. Padahal ayat ini tidak pun banyak menyadarkan mereka untuk saat sekarang. Justru orang-orang yang tertarik dengan ayat ini adalah orang-orang yang memang ingin dalam hidupnya memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti dari ayat itu adalah perumpamaan orang-orang beriman yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini sudah lazim ya dibaca oleh kita. Itu perumpamaannya seperti orang menanam satu butir padi, butir kacang, butir apa saja perumpamaannya, yang akan melahirkan tujuh tangkai. Dia tumbuh ada 7 tangkai. 7 ranting lah gitu. Itu di setiap ranting atau tangkainya itu ada 100 biji. Gitu. Jadi kalau 7 kali 100 sudah 700 kan. Tapi Allah SWT lebih memberikan pada kita semangat untuk infak sedekah ini, bahwa Allah SWT bahkan akan melipat gandakan pahalanya lebih dari itu. Dan Allah wasi'un alim, maha luas anugerah pemberiannya dan maha mengetahui tentang kadar kebutuhan hamba-hambanya. Ini yang menjadi masalah khususnya pada infak sedekah yang saya merasa harus menyampaikan pesan moral ini di sekitar perjuangan Palestina. Tadi pagi saya dengar murid kita bersama sudah pulang kembali, yang kemarin selama berapa hari itu Pak Min berangkat melalui program Global Sumud Plotila. Ada yang mengikuti perkembangan perjuangan ini? Bahkan ada ex anggota DPR dari wanita, siapa, Wardah Hamidah. Itu alhamdulillah belum sampai ke perairan Palestina untuk membuka blokade Zionis itu, tapi setelah melalui zona kuning masuk ke zona merah itu sudah tidak kita berharap untuk selamat. Akhirnya memang benar, semua yang hadir kurang lebih 500 orang dari seluruh negara yang ikut melalui tidak kurang dari 50 kapal. Indonesia mengirimkan 5, Mercy ikut mengirimkan 1, tetapi diwakili oleh AWG, Aqsa Working Group itu. Dan kemarin juga alhamdulillah Muhammad Fatur Rahman yang ikut di kapal apa itu server untuk memantau kapal-kapal yang ada, itu juga sudah pada pulang. Ada pertanyaan dari jemaah, Ustadz, pulangnya itu apa terpaksa, apa memang dipaksa? Atau memang sudah melaksanakan amanah dari program itu? Belum. Justru Zionis ketika kedatangan kapal-kapal yang beragam itu mengatakan bahwa kalian datang ke perairan kami sebagai teroris, sehingga berhak kembali bawa itu bantuan-bantuan berupa obat-obatan, pakaian, makanan, tidak kami izinkan masuk ke wilayah perang.
Ini yang menjadi masalah. Artinya semua pemuka negara dunia yang kemarin kumpul di PBB itu dimentahkan itu loh. Semua pidatonya oleh kebijakan Netanyahu gitu. Akhirnya Muhammad Hussein juga sudah menyampaikan di wawancara dia di beberapa media bahwa ini merupakan langkah awal dan insya Allah ke depan akan lebih besar program global sumut flotilanya yang mungkin bisa menjadi ratusan kapal nantinya barangkali. Ini sebagai diskursus saja. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap sepele terhadap impak, ya, keberadaan impak. Saya pribadi, alhamdulillah, saya sendiri menerima atas amanat pimpinan saya, karena kita juga punya pimpinan, menerima delegasi dari Kementerian Kesehatan Palestina. Itu ada penyerahan lahan 5.000 meter tepat di tengah-tengah kota Palestina, di kota Gaza, untuk selanjutnya kita proyeksikan membangun rumah sakit ibu dan anak. Ini program kita. Meski rumah sakit yang kita bangun namanya Rumah Sakit Indonesia ya Pak ya, Pak tahu sendiri udah ya, itu berantakan, hancur berantakan, udah tidak bisa difungsikan sama sekali. Insya Allah ketika aman kita akan bangun kembali, kita akan juga membangun di atas 5.000 meter di tengah kota Gaza itu rumah sakit ibu dan anak. Bahkan kemarin kita sempat akan menerima tanah di Hebron. Hebron itu kan dikuasai oleh Israel, tapi kita ada program untuk membangun rumah sakit. Ini program ke depan kita, insya Allah. Oleh karenanya, masalah impak tidak bisa kita anggap enteng, terutama pada masalah apa yang terkait dengan perjuangan Palestina. Berikutnya, ikhwan, selalu Ustadz Umar ingin pada yang hadir ini merasa yakin bahwa kebersamaan kita itu adalah orang-orang yang sadar dengan kebutuhan ilmu agama. Jadi kalau kita sadar betul duduknya kita dari maghrib sampai isya dengan kesadaran penuh terhadap kebutuhan ilmu agama, di situ mungkin ada semacam semangat. Di situ juga ada semacam keikhlasan. Lebih dari itu adalah ini merupakan kebutuhan yang bisa kita transfer kepada generasi. Kita hari ini persis seperti kuliah, Pak. Kuliah bulanan dengan saya. Saya dosen. Antum-antum ini mahasiswa, kan gitu. Sama enggak beda. Oleh karenanya pada setiap siapapun yang hadir menyampaikan materi ini, anggap kita sedang belajar katakanlah di universitas terbuka. Karena terbuka nih Pak Amin ya. Ini terbuka, betul-betul terbuka. Akhirnya kita harus merasa serius, harus merasa ilmu yang didapat itu harus selalu diingat-ingat. Harus selalu diingat-ingat. Dan bahkan saya ingin Pak Min ke depan, mulai bulan depan, khusus ilmu waris saja dulu. Jadi setiap bulan saya inginkan, untuk saya sendiri kalau diterima oleh DKM, khusus ilmu waris saja dulu. Karena kalau yang lain-lain informasi materi apa, dari tafsir itu sifatnya umum. Tapi yang spesifikasi, yang sangat dibutuhkan oleh kita adalah ilmu waris. Saya yakin nanti banyak pertanyaan di sekitar ini. Saya butuhkan papan bor sudah ada insya Allah. Kemudian saya butuhkan spidol yang berwarna-warna, hitam, merah, biru, atau macam-macam. Karena untuk nanti memudahkan kita mengenalkan ilmu waris melalui warna. Gitu. Saya minta ke Pak Min, ke DKM ya, Pak Min masih DKM sini.
Enggak, ke DKM ya. Minta untuk di apa namanya, siapkan bulan depan kalau itu masih ada umur ya. Kalau itu masih ada umur, kita bisa membuka ilmu waris insyaallah. Nah, ada dalam sebuah hadis yang ini terkadang kita merasa juga kurang yakin gitu, bahwa duduknya kita ini bersama malaikat. Ada dalam hati kita nggak yakin. Padahal ini informasi yang betul-betul menjadi hak. Hak itu apa? Hak itu kebenaran. Dan tidak boleh ragu dengan hadis ini. Tidak boleh ragu dengan hadis ini. Bahwasanya ikhwan, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat Allah, la tadau ajnihatiha li talibil ilmi, merendahkan sayap mereka, subhanallah azim, merendahkan sayap mereka. Di mana merendahkannya mereka sayapnya itu? Ya mungkin kalau kita belajar di masjid ya di masjid, di majelis taklim, di majelis taklim, di madrasah ya di madrasah. Karena ini umum, li talibil ilmi, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mereka ikut merendahkan sayapnya. Ada di tafsirnya, kenapa mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka ikut duduk bersama kita merendahkan sayapnya? Ridwan bima sana. Ridwan bima sana. Karena mereka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh kita manusia. Berbeda, dan saya tidak pernah menjumpai hadis yang secara pasti, berbeda saat kita duduknya itu di meja judi. Ya Pak Min? Berbeda. Saat kita duduknya di klub-klub malam, atau di tempat-tempat minuman arak. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Kalau ia di situ ada pun malaikat, barangkali malaikat yang selalu mengancam akan dampak gitu kan, dari perjudian, dampak dari minuman arak dan sebagainya. Tetapi ini dampaknya sangat positif sekali buat kita. Ridwan bima sana. Mereka ridha kepada kita atas apa yang kita lakukan, meski program belajar dengan saya khususnya itu disetting sebulan sekali. Maka kita akan mendapatkan keridhaan mereka atas izin Allah. Setiap bulan itu mendapatkan ridhonya malaikat kita. Tentunya atas ridhonya Allah. Maka datangnya kita, entah usia kita masih muda, setengah tua atau sudah tua, niatkan untuk talabul ilmi syar'i. Supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah, ini ungkapan ya, bukan hadis. Ada ungkapan dari ulama mengatakan la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Min alfi abid. Satu ulama ahli fikih katakan, ahli fikih itu ya dia paham tentang bab pertama at-thaharah sampai bab jihad dalam fikih itu. Dia menjadi ahli dalam fikih itu kan. Satu orang saja Pak, itu lebih dahsyat. Itu lebih dahsyat kepada syaitan ketimbang dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah. Ini bukan hadis, tetapi ini ungkapan ulama. Jadi kalau ada satu orang alim di sini, ya alim kalau di kita mungkin ukurannya kiai, ajengan, para ustadz atau yang lain. Kalau saya jangan dikatakan alim, saya jauh dari itu. Kalau kalimat ini nyata adanya pada diri seseorang yang berilmu, satu orang berilmu itu akan lebih berharga kepada setan bila dibandingkan dengan 1000 orang yang suka ibadah sekalipun. Gitu. Meski di situ ada bantahan-bantahan secara ilmiah. Gitu. Tapi ini informasi yang memang dari dulu sudah kita lihat di buku-buku klasikal. Buku-buku klasik masa lalu ada informasi seperti ini. Gitu.
Kemudian ikhwan, ada dalam Abu Dawud, hadis Abu Dawud juga mengatakan la yastaghfira lil alimi man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil bahri. Rawahu Abu Dawud. Makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada makhluk itu semua langit ada makhluknya. Makhluk-makhluk yang ada di langit-langit pertama, kedua sampai 7. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi yang 7 la yastaghfira lil alim. Mereka, coba bayangkan Pak, kalau makhluk di bumi saja bisa kita hitung enggak dari jenis semut? Di rumah kita banyakan kita apa kebanyakan semut? Banyakan nyamuk apa orang? Udah jelas itu banyakan mereka. Gitu. Kecoa sama. Kecoa nampaknya dia hidup di hal yang kotor. Tapi kalau menurut hadis ini jangan kira Pak, mereka juga ikut istighfar. Itu. Makanya kalau membunuh binatang yang mengandung penyakit jangan disiksa, langsung mati cetak gitu loh. Seperti cecak, harus 1 kali pukul mati akan mendapatkan 100 kebaikan. Jangan disiksa, kakinya dulu, apanya dulu, bunuh saja langsung. Nah di sini artinya la yastaghfiru lil alim, makhluk-makhluk dimanapun berada, baik di langit-langit ataupun di bumi-bumi, semuanya memohon ampun bagi siapa Pak? Bagi al-alim, bagi orang yang punya ilmu. Soal ukuran orang yang punya ilmu itu jangan hanya ukurannya ustadz kiai. Orang belajar itu adalah dalam perjalanan mendapatkan ilmu. Dia sama akan mendapatkan manfaat istighfarnya dari para makhluk-makhluk di Masya Allah, ruang angkasa, bahkan di bawah bumi kita. Itu loh. Jangan dikira cacing tidak mendoakan kita. Bakteri-bakteri itu jangan kira tidak mendoakan kita. Bahkan di sini dikatakan hatal hitan fil bahri, sampai berjenis-jenis ikan di laut. Allahu Akbar. Berjenis-jenis ikan di laut itu sama mereka mendoakan kepada al-alim, kepada orang yang memiliki ilmu. Gitu. Ini pentingnya ilmu. Jadi barometer kita dalam hidup itu adalah ilmu. Ilmu apa saja? Utamanya ilmu agama. Karena kalau sudah di dunia kekurangan ilmu agama, sudah barang tentu dunia itu akan mengalami kerusakan, Mbak. Karena agama di dalamnya ada akhlak, agama di dalamnya ada perintah dan larangan. Jika manusia sudah tidak berakhlak, lari dari kewajiban, malah menyenangi yang dilarang-larang, habis. Itu. Ini kepada kita semua yang hadir, yakini betul bahwa kita duduk di masjid ini bersama malaikat. Mereka merendahkan sayapnya menghormati kita yang sedang belajar ilmu agama. Ridon bimasona, mereka ridho kepada kita atas apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan. Dan menjadi kenyataan pertemuan ini setiap bulan sekali. Mungkin pengajian di sini setiap pekan ada. Ada, itu luar biasa. Berarti masjid ini, Allahu Akbar, selalu dikunjungi oleh komunitas langit. Kita cuma harus yakin betul bersama mereka. Nah, itu kan ya. Jadi informasi ayat yang tadi tentang infak sedekah harus kita gemarkan kembali, dan kita dengan hadis yang tadi betul-betul meyakini bahwa kita sedang bersama para malaikat. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah, masalah infak ini ada kaitan dengan kepedulian. Kepedulian terhadap apa? Kepedulian terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai orang yang terdekat dengan kita ini
saat kita tidur malam, dia dalam keadaan perut kosong. Orang terdekat itu bisa jadi istri, anak, cucu, gitu. Atau cicit, atau tetangga. Maka sebelum kita telepon ke tetangga, ada baiknya malam atau siang sore tadi telepon dulu ke ahli keluarganya. Bisa makan nggak sore ini? Cucuku, kamu sudah makan. Cicitku sudah makan. Kalau sudah diyakini mereka tidak lapar saat kita tidur malam, aman kita. Baru kita beranjak ke tetangga. Sekarang saya mau nanya sama kita semua. Pernah nggak kita melakukan sesuatu yang sangat bahaya ini? Kita telepon ke tetangga kita satu kali saja dalam hidup. Pernah nggak kita menanyakan? Betapapun tetangga kita nggak kurang apa-apa. Pernah nggak menanyakan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibaratnya Pak Joko, sudah makan malam? Nanya saja. Pernah Pak Min? Satu kali saja dalam hidup. Haji wajib seumur hidup berapa kali? Sekarang, kita nelpon ke tetangga kita, pernah nggak sekali? Pak Joko, istri anak bapak malam ini sudah makan? Kalau jawabannya, alhamdulillah mereka sudah makan. Kita aman, Pak. Kita aman. Ini tidak lazim. Seakan-akan tidak lazim. Padahal ini merupakan himbauan agama kita. Apa kata Rasulullah SAW pada masalah infak ini? Rasul mengatakan, kafa bil mar'i isman. Ini Pak, yang kita khawatirkan. Kafa bil mar'i isman, cukup bagi seseorang itu akan berdosa. Coba lihat. Manakala an yahbisa amman yamlika atau amman yamliku qutahu. Orang itu tiba-tiba akan dapat dosa saat dia membiarkan baik itu keluarga dari istri, anak, cucu, cicitnya. Oke? Lalu ditambah dengan tetangga dekatnya, kanan, kiri, depan, belakang. Saat kita tidur semalaman, betapapun tahajud, namun kita jumpai orang-orang yang di sekitar kita ini, mereka menahan lapar, perut keroncongan. Dosa itu Pak. Maka kita sekarang hidup-hidupkan. Zaman dulu hal ini menjadi kebiasaan setiap saat. Bahkan Umar ibn Khattab ketika mendapatkan jeritan penduduk dari pojok sana, betapa zalimnya nih khalifah Islam ini. Saya dibiarkan menderita seperti ini, kurang makan, kurang minum. Didengar oleh Umar sendiri. Dan dia gemetar tubuhnya. Karena baru saat itu mendapatkan informasi ada kekurangan makanan dari penduduknya. Pulang dia bergegas membawa bahan makanan yang langsung diberikan kepada yang menjerit itu. Dan dia tidak tahu kalau itu khalifah. Itu dihidup-hidupkan pada masa lalu. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan hadiah apapun, Pak Min, Rasulullah SAW ketika mendapatkan hadiah apapun, hadiah itu tidak pernah bermalam di lemari Rasulullah SAW. Itu loh. Soal hadiah, mau emas kek, mau barang-barang berharga kek, mau makanan kek, habis. Tidak ada yang tersisa di lemari Rasulullah SAW. Malam itu dapat ibaratnya hadiah dari pagi dikumpul sampai malam. Maka malam sebelum tidur habis itu hadiah. Diberikan kepada semua yang akan menerimanya. Ini ajaran Rasulullah SAW pada kita. Sekali lagi bahwa kita ketika bertetangga, jangan sampai tetangga kita itu saat kita tidur mendengkur, mereka lapar.
keroncongan perut mereka karena belum makan. Tugas kita bertanya, apatah lagi sekarang sudah memiliki apalah teknologi yang terbarukan, banyak handphone apa ya kan, bisa telepon. Makanya tidak salah kalau kita meminta nomor handphone tetangga. Ini anjuran Ustadz Umar. Supaya kita terbebas daripada dosa yang tidak kita perbuat. Gitu. Karena itu merupakan ancaman. Gitu. Saudaraku yang Allah rahmati, berikutnya ikhwan, keseharian kita selalu bersama malaikat. Di pagi hari buta, kita selalu bersama malaikat. Ada 2 malaikat yang menyertai kita setiap hari. Malaikat pertama berdoa pada Allah, Allahumma ati munfiqan khalafa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti pahala, pengganti pahala buat orang-orang itu yang gemar berimpak di pagi buta. Ini mengandung makna orang yang berimpak jangan kira 1000 Pak. Itu dapat doa dari malaikat. Malaikat yang lain mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa. Namun yang kedua ini, ya Allah, beri pula imbalan yang buruk. Kepada siapa? Kepada orang yang menahan impak di pagi hari. Ini bukan berarti seseorang mengandalkan itu, tidak. Tetapi ini himbauan kepada sosial masyarakat kita agar kita ini hidup persis menapak tilasi kehidupan Rasul bersama para sahabat. Adapun kita hidup ini memang tidak. Bahkan dalam Rasul mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla fabda'u biman ta'ul. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Segera mulai memberi. Segera mulai memberi. Bukan mananya ini pendidikan pada orang harus malas bekerja, tidak. Tetapi ini akhlak yang baik. Pada persoalan rezeki, Rasul mengatakan, rezekimu jika kamu tawakal pada Allah haqqa tawakkuli, dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, la razaqqa, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kama tuh seperti burung pipit yang terbang dari sarangnya pagi hari, Pak, dalam keadaan perut yang kosong. Sore hari dia pulang dengan perut yang kenyang sambil bisa memberikan makanan pada anak-anaknya. Itu kita. Maka tidak ada alasan buat kita malas dalam hal ini. Perumpamanya seperti burung pipit tadi. Berangkat pagi kosong perut, pulang sore penuh. Bahkan bisa untuk anak-anaknya mencicipi nikmat Allah SWT. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah, jangan kita membiarkan hal-hal sepele ini seakan tidak ada manfaat. Jam berapa Pak Amin azan? Hah? Jam 7 ya? Kurang dikit ya? Allahu Akbar. Berikutnya ikhwan, informasi yang insya Allah ini saya mendapatkan dari catatan lama, makanya bukunya juga buku lusuh ini. Catatan lama, ada sesuatu yang membuat kita ini terheran-heran. Ada satu harga dalam kehidupan yang harga ini dianggap oleh kita sepele. Padahal harga ini bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Kalau kita jihad fisabilillah sudah barang tentu antara leher kita yang dipenggal atau kita memenggal leher musuh. Harga ini lebih dahsyat daripada saat kita memberi emas intan permata pada orang. Harga ini lebih dahsyat daripada saat kita ikhwatal iman, apalah istilahnya, melakukan amal apapun yang baik. Maka Rasul mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, sukakah kalian aku informasikan tentang perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Itu. Dan itu wa ardaha inda malikikum,
Dan itu Allah sangat ridho pada perbuatan itu. Allahu Akbar. Wa arfa'aha fi darajatikum, dan sesuatu yang aku berikan informasi itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Wa khairun lakum min an a'ta adz-dzahab wal fiddah. Dan itu amal itu lebih baik daripada kamu berimpak intan permata, bahkan itu fiddah itu perak, perunggu macam-macam. Wa min antal qau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Dan lebih baik daripada saat kamu perang fisabilillah. Kalau perang sudah saya katakan tadi, antara kita yang dipenggal atau kita memenggal. Para sahabat agak sedikit bimbang. Amalan apa ya? Padahal saya sudah begini, sudah begitu. Banyak ragam amal yang dilakukan oleh para sahabat. Saking bimbangnya mereka berkata, qalu wa madzalika ya Rasulullah. Atau wa madzaka ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Yang bisa harganya melampaui daripada yang kau sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Zikrullah. Zikrullah. Apa zikrullah? Zikir kepada Allah. Dan Rasul membawakan informasi kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, bahwa Rasulullah SAW pada persoalan zikir ini di mana saja. Allahu Akbar. Kalau di mana saja tentunya ada tempat yang tidak boleh zikir. Baitul Khala, itu Baitul Khala itu. Toilet tidak boleh berzikir di dalamnya. Sebelumnya boleh, sesudahnya boleh. Di tempat sampah-sampah tidak boleh kita berzikir. Kalau lalu lalang ke tempat sampah, sebelum masuk tempat sampah boleh berzikir. Sampah kita laluin, jangan setelah sampah baru berzikir kembali. Fi kulli ahyan. Itu Rasulullah SAW. Bahkan satu ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah mendapatkan ilmu banyak darimu. Saat kami di Mekah 10 tahun. Karena para sahabat yang di Madinah itu melalui hijrah tentu mengikuti dakwah Rasul kan. Kami sekarang 13 tahun kurang lebih di Madinah pun mendapatkan ilmu yang banyak darimu. Intinya kami sudah banyak ilmu agama Islam. Lalu apa yang harus kami lakukan lagi? Apakah kami terus belajar lagi? Atau kalau di kita udah mesantren di Lirboyo, udah mesantren di Tambak Beras, apakah saya perlu lagi mesantren di Gontor atau di Bogornya di katakan Al-Ghazali macam-macam? Apakah harus begitu kalau di kitanya sekarang? Apa kata Rasul? Enggak mesti. Kalau kalian sudah merasa memiliki banyak ilmu agama, ada satu hal yang harus kalian tambahkan. Apa yang harus ditambahkan? Kata Rasul, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jika kalian sudah merasa banyak ilmu agama, sehingga bisa melanjutkan daripada estafeta risalahku yang dari Allah itu, risalah Muhammadiyah, selalu kata Rasulullah SAW, selalulah dalam hidupmu agar kalian selalu membasahi bibir-bibir kalian dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau subhanallah. Lalu ikhwan, ini yang terkadang kita berharap pada setiap malam. Ini yang terkadang kita menaruh harapan besar bagi kita yang alhamdulillah mewarnai malam-malam dengan ibadah. Tentu ibadahnya sudah bisa ditebak ya. Dan ini hadis bertepatan dengan ketika Ummul Mukminin Aisyah. Siapa Ummul Mukminin itu apa artinya Pak? Apa Ibu mukminin, orang-orang beriman. Berarti kita memiliki ibu. Di sini namanya
Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah putri khalifah pertama Abu Bakar, istrinya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu dia biasa kegiliran jatah malam dari Rasulullah SAW. Dia berkata, Anna Nabiya SAW kana yakumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Rasulullah SAW bangun malam itu Pak, sampai kaki-kakinya apa? Tatafattar itu bengkak. Terhitung dari dampa sampai ke paha, bengkak-bengkak Pak. Karena satu rakaat aja Al-Baqarah selesai. Rakaat kedua Al-Imran terus sampai beliau tuh kakinya bengkak-bengkak. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, "Lima tasnau hada ya Rasulullah? Kenapa pula engkau melakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah sudah pun mengampuni dosamu baik di masa lalu ataupun dosa yang akan datang. Ini yang kita harapkan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah istriku, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Afala uhibbu an akuna abdan syakura ya Aisyah? Artinya, wahai Aisyah istriku, tidakkah suka kalau aku ini menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat sehat, atas nikmat kesempatan. Soal tidur cukup sejam, 2 jam, 3 jam, tidak berlalu-lalu sampai 10 jam. Ukuran kesehatan dalam ilmu dokter, kita tidur harus 8 jam. Bagi Islam itu kebanyakan Pak. Di dalam Islam kebanyakan. Bahkan tidur yang hanya setengah jam, qailulah, menjelang zuhur, itu qailulah, itu subhanallah, nikmatnya luar biasa. Sehat tubuh seperti itu. Oleh karenanya ikhwan, jangan lupakan malam-malam berlalu tanpa adanya ibadah tahajud. Mulai gerakkan kembali. Alhamdulillah kita harus menghidupkan lagi tuh handphone. Dulu kita punya grup ya. Pernah nggak kita punya grup membangunkan jam 3? Di sini loh kita dulu punya. Saya pernah dibangunkan Pak Min pernah saya bangunkan. Kita hidupkan kembali untuk mengisi malam-malam dengan ibadah tahajud. Semoga kiranya Allah SWT tetap mengguide kita dalam amal soleh, dan ini merupakan persiapan kita demi pertemuan kita dengan Allah SWT, dan semoga Allah ridho dan memberikan ampunan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.